Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ada spidol. Oke, Ustaz. Spidol Pak. Bapak-bapak, Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Jadi sebenarnya kaji tauhid kita itu sudah khatam kalau kita hanya memandang kepada pola atau mind map yang kita berikan janjinya di awal. Tapi itulah abian nalamur. Jadi tauhid itu kan sebenarnya penjabaran dari syahadat. Syahadat itu iman, ikrar kita kepada Allah. Dua kalimat syahadat itu, pertama ikrar kepada Allah. Kemudian apa lagi? Ikrar kepada Nabi. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Efeknya nanti kita juga harus mengimani semua yang disampaikan Allah dan juga Rasul. Apa saja yang disampaikan Allah dan juga Rasul. Nah, itu risalah istilahnya ya. Risalah. Apa yang disampaikan Rasul. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan Allah, hal-hal yang berkaitan dengan Allah nanti kita sebutnya apa? Ilahiyat. Ilahiyat. Ya, berkaitan dengan ilah, ketuhanan. Kemudian yang berkaitan dengan Nabi itu namanya nubuwat. Nubuwat, ilahiyat. Terakhir, risalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu kita sebutnya sam'iyat. Sam'iyat. Ini pemetaan kaji tauhid ahlu sunnah wal jamaah. Kalau fikih beda ya Pak ya. Kalau fikih tekan ada Pak dulu. Fikih ibadah, terus muamalah, munakahah, jinayat, ya terakhir baru masalah memerdekakan budak. Kan seperti itu kalau fikih, amal. Kalau ini poin-poin yang akan kita imani, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Nabi, berkaitan dengan apa yang disampaikan Nabi. Nah, di sini masuk poin-poin yang terakhir kita kaji. Apa saja itu? Malaikat, terus kitab-kitab, kemudian nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kemudian hari kiamat. Hari kiamat terakhir yang kita bahas kemarin, takdir, qada dan juga qadar. Ya, takdir, qada dan juga qadar. Nah, Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki tambah satu lagi poin. Apa itu sebenarnya poin penjabaran ini? Karena syahadat kita itu tidak mutlak Rasul, tapi khusus spesifik Rasul yang kita imani adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ciri-ciri orang yang memang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia kenal dengan Nabi. Makanya di akhir kitab Aqidatul Awam, beliau tulis maklumat-maklumat yang harus kita ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaku cinta Nabi tapi kita tidak kenal dengan Nabi yang kita cintai, bohong. Kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kita tidak penasaran dengan riwayat hidup beliau, itu bohong. Ya, nah maka khatimah atau penutup kaji tauhid inilah dia. Di dalam kitab Aqidatul Awam, pengenalan atau wawasan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kenal Nabi tentu berbeda-beda levelnya ya Bapak-bapak Ibu ya. Orang kenal Nabi berbeda-beda. Sahabat Nabi pun ada yang kenal dekat dengan Nabi, ada yang sekedar berjumpa dengan Nabi juga disebut sahabat. Ya. Siapa sahabat Nabi yang paling kenal dengan Nabi? Abu Bakar. Alah itu titik itu ya. Saya tanya oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, beliau ragu Abu Bakar atau anak beliau Aisyah. Nah, kalau dalam bilik saya lebih kenal. Tentu Aisyah. Nah, itu contoh ya. Tapi tetap Abu Bakar secara mutlak. Nah, ini insyaallah akan kita baca pada malam hari ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa faddala abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah murdi'atu Halimatu Sa'diyah mauliduhu bi Makkatal Aminah wa fatuhu bi Thaibatil Madinah atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Ini beberapa hal yang mesti kita ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kita bahas dulu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fadla. Nabi Muhammad itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Di antara perbedaan yang paling utama adalah Nabi diutus untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus hanya untuk kaumnya saja. Nabi sebelum Nabi Muhammad diutus hanya untuk kaumnya saja. Nabi Hud diutus untuk kaumnya, Nabi Lut diutus untuk kaumnya. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, makanya penyakit-penyakit semua nabi-nabi sebelum semua nabi kan ya. Penyakit semua umat-umat sebelum Nabi Muhammad ada di umat Nabi Muhammad semuanya. Ya, penyakit kaum Nabi Nuh ada di umat Nabi Muhammad, ada. Penyakit kaum Nabi Ibrahim juga ada di umat Nabi Muhammad. Penyakit kaum Nabi Isa juga ada di umat Nabi Muhammad. Penyakit kaum Nabi Lut ada juga di umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad menjelaskan semuanya, jawami'ul kalim. Semua syariat sempurna dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi tetap kita sampaikan bahwa konsep tauhid yang dibawa oleh semua nabi itu sama. Agama Nabi Adam dengan agama Nabi Muhammad sama, tidak berbeda. Yang berbeda cuma pada syariatnya saja, dan itu biasa. Syariat berbeda, itu biasa. Nah, yang penting i'tiqad harus sama. Tapi syariat semuanya itu sudah dilebur ketika Nabi Muhammad SAW diutus, tidak berlaku lagi syariat yang lain. Syariat Nabi Muhammad penutup semua syariat. Nah, Nabi diutus untuk seluruh alam, makanya ini keistimewaan kaum muslimin juga ya, bapak-bapak ibu-ibu ya. Kalau ada muktamar ulama internasional, ada muktamar perkumpulan ulama internasional, ulama yang berkumpul itu bajunya sama atau beda-beda? Beda-beda. Tutui kepalanya beda-beda. Ya, datang ulama dari Mesir, bagaimana seragamnya? Nah, pecinya merah, lilitnya putih. Pecinya merah, lilitnya itu putih ya. Nggak ada ekornya. Kalau datang ulama dari Yaman, ada ekornya. Ya, ada istilahnya ekor namanya Pak ya. Ada ekornya, sorbannya. Kalau datang ulama dari Indonesia,
Ya, kopi ABK mungkin, pakai sarung mungkin. Ya, kenapa? Karena itu tadi syariat Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh alam, dan kalau masalah pakaian itu tidak diatur secara spesifik. Kita sama pakaian itu kapan, Pak? Haji. Kalau kumpul di tanah haram melaksanakan ibadah haji di padang Arafah, itu ya sama pakaian semua. Disuruh mencopot semua atribut keduniaan. Bagaimana orang mengukur kualitas derajat seseorang? Cara mengukurnya dari topi. Topi tentara beda dengan topi polisi. Topi polisi beda dengan topi datuk. Maka ketika haji, copot itu. Tidak boleh laki-laki ketika haji pakai penutup kepala. Itu yang nampak. Ya, nampak satu seragam umat Islam ketika pelaksanaan ibadah haji. Tapi di luar itu tidak jadi soal. Ya, jadi pakaian itu normal, biasa saja. Yang penting syariat tidak berbeda, akidah kita tidak berbeda, akhlak baik juga tidak berbeda. Karena Nabi SAW diutus untuk seluruh alam. Kemudian karena syariat Nabi Muhammad SAW itu berlaku sampai hari kiamat. Sekarang Nabi Muhammad sudah wafat. Nabi Muhammad sudah wafat, hadis tidak ada lagi. Ya, hadis ada, tapi hadis yang sudah disampaikan Nabi 14 abad yang lalu. Al-Quran juga sudah tidak diturunkan lagi. Nah, agama sempurna, sedangkan masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin terus berkembang, maka yang sempurna dari agama Nabi itu sebenarnya apa? Unsur pokoknya saja yang sempurna. Pokok ajaran Nabi itu sempurna, ya, bukan furuknya, bukan cabang-cabang detail. Makanya syariat ini datang dengan aturan yang umum, Pak. Contoh, ya masalah pakaian tadi lah, misalkan kita boleh pakai batik, boleh pakai baju kaos, boleh pakai baju kemeja. Yang penting aturan umumnya apa? Tutup aurat. Nah, boleh makan rendang, boleh minum kopi, boleh minum teh. Yang penting apa? Halal. Boleh minum kopi luwak. Kan itu contoh ya. Ada kopi luwak di zaman Nabi. Ada kopi luwak di zaman Nabi. Tapi kan ada aturan umum. Apa aturan umum disampaikan Nabi? Halal, baik. Dua ini konsep. Halal dan juga baik. Kopi luwak itu halal, baik. Dari mana kita tahu? Kalau di Fathul Mu'in itu dijelaskan kopi luwak itu atau biji-bijian yang dimakan oleh hewan dan keluar kembali dalam tai hewan tersebut boleh dimakan dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, biji tersebut keluar masih utuh. Kalau masuknya boleh, keluarnya boleh. Tapi kalau masuknya boleh, keluarlah segitiga, itu tidak ada. Syarat yang kedua, biji yang masuk keras, keluarnya juga harus. Kalau masuk kare, keluarlah lunaknya, itu tidak boleh tuh. Itu contoh ya. Ada aturan, ada syarat. Itu standar umum. Makanan kita harus suci. Contoh. Kok kopi luwak, kok teh, kok mungkin orang membuat kopi daun jati bagaimana nanti wallahu alam, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja asal memenuhi aturan umum tadi yang disyaratkan. Ya. Begitulah syariat. Kalau misalkan detail syariat, panjang orang enak. Semua umat Islam harus pakai baju gamis, panjang Bapak. Ya, baca lu boonda pakai baju gamis cepat enak. Nah, itu contoh itu syariat kita. Syariat kita berlaku sampai hari kiamat. Bentuk muamalah juga kan berbeda-beda. Berbeda-beda bentuk muamalah. Kalau zaman dahulu orang beli langsung, jual beli langsung. Kalau sekarang orang sudah online. Apakah jual beli online diatur oleh Islam? Ya, diatur. Apa yang diatur? Kaidah-kaidah umumnya tadi. Makanya tidak ada permasalahan-permasalahan apapun, dimanapun, kapanpun, kecuali ada kaidah umum dalam Islam yang mengatur perkara tersebut. Walaupun tidak diatur secara detail. Pak, kita contohkan kemarin. Orang sekarang membuat daging sintetis. Daging sintetis. Mereka buat jaringan-jaringan serat-serat daging itu dari protein, tapi di laboratorium. Kita kan sekarang kalau mau makan daging, kita sembelih dulu kambing, dapat daging. Kalau sekarang orang
Enggak, sudah dikembangkan bikin daging di laboratorium. Kambingnya tidak ada, tapi dagingnya kira-kira daging itu halal enggak? Enak, carilah dalil di Al-Qur'an. Hadur. Tapi dalam Al-Qur'an ada kaidah daging menjadi halal apa itu? Illa ma dzakaitum. Syarat daging itu bisa halal dikonsumsi kalau hewannya disembelih. Kalau daging seperti ini bagaimana? Ini sama dengan daging bangkai. Kalau sama dengan daging bangkai berarti bagaimana? Haram. Itu contoh. Ada. Jadi kalau mau kita bawakan ke dalil spesifiknya mungkin tidak ada, tapi dalil umumnya ada. Dalil umumnya ada. Ya, tidak bisa lari dari syariat Islam kapanpun, dimanapun. Itu keistimewaan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Kemudian bapak Nabi lagi ya. Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru maklumat-maklumat tentang Nabi. Sebenarnya keistimewaan Nabi banyak Pak ya. Rahmat sekalian alam, kemudian Nabi itu mengatur akhlak sedemikian rupa secara sempurna. Kemudian bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh bumi ini bisa dijadikan tempat salat. Ya, boleh salat di jalan, Bu. Enggak boleh terlantar di itu. Tapi kalau lah ditutui jalannya, boleh salat. Suci. Syaratnya itu saja suci. Semua tanah itu suci. Bahkan bukan cuma suci, tanah dalam syariat Nabi Muhammad juga menyucikan. Kalau dijilat anjing dengan apa disucikan? Tanah. Kalau tidak ditemukan air, kita mau wudu, kita mau mandi, tidak bisa. Bagaimana caranya? Tayamum, pakai debu. Itu keutamaan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang maklumat tentang Nabi apa? Yang pertama, bapak Nabi Muhammad SAW. Ya, Abu Abdullah. Tapi sebelum itu, siapa bapak Nabi, Bu? Abdullah ya. Abdullah. Yang Abu Lahab loh ke. Itu paman ya. Pak Wo. Ya Pak aja. Bukan bapak ya. Bapak-bapak. Nah, kalau di Imam Al-Jazairi, kita sampaikan juga sirah Nabi Muhammad ya, sirah Nabi secara ringkas, bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW ini kehidupan sempurna. Sempurna maksudnya sempurna beliau sebagai manusia terbaik sebelum dan sesudah kenabian. Sebelum menjadi nabi beliau orang baik, sesudah jadi nabi beliau juga orang baik. Ini yang kita sampaikan dulu ya Pak ya. Andai kita ada di antara kita yang diangkat jadi nabi, tidak akan percaya orang doh. Mana percaya orang, bukanya aib awak sadonyo. Si Fulan menjadi nabi, si Fulan menjadi nabi. Paja tu mal yang parawe dia lalu digantinya leh. Terbuka aib dia. Kalau awak paja salimu ndak pandai malap salimu tu, paja nanai liwa keluar tu, sabi orang aib awak sadonyo. Tapi Nabi Muhammad enggak. Dari lahir, dari kecil, dari sejak sebelum diangkat menjadi nabi, beliau itu orang baik, gagah, barasih. Itu Nabi Muhammad SAW. Enggak bisa orang-orang mau menyerang nabi, enggak bisa. Nasab beliau nasab orang-orang baik, nasab mulia. Abdul Muttalib itu siapa? Kakek Nabi SAW. Ketika hilang telaga Zamzam, hilang sumur Zamzam, ya, Bani Jurhum dulu ketika terjadi peperangan, mereka istilahnya banduang lah. Banduang itu ketika awak lah kalah perang dibakarnya kota. Kalau kini sumur Zamzam ditimbun, hilang sumur Zamzam tadi. Sehingga ketika kemudian kabilah Quraisy datang, kabilah Quraisy menjadi pemimpin kota Makkah, ya, sumur Zamzam tidak ada. Nah, Abdul Muttalib sadar bahwasanya Makkah ini ada telaga Zamzam. Telaga Zamzam ini itu warisan dari Nabi Ismail dahulu. Kisahnya dapat telaganya tidak ada. Di mana telaga itu kira-kira? Dapat mimpi. Mimpi orang soleh itu bana. Ilham namanya ya. Dapat ilham bahwa telaga Zamzam itu terletak pas di bawah orang-orang kafir Quraisy itu menyembelih sembelihan atau korban untuk berhala.
Digali di situ. Ya, itu yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ketika itu pemimpin Makkah. Beliau yang bertanggung jawab memberi minum bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Dapat kembali sumur Zamzam. Iyo istilahnya tuanya santiang. Bapaknya santiang. Orang kan mencemeh orang kan dari apanya, Pak? Ang anak maliang aja orang. Contoh kan Nabi Muhammad andai mengaku jadi nabi, kecil orang ang anak maliang ngaku nabi peluang enggak bisa. Karena keturunan nabi itu keturunan orang-orang terbaik di masanya. Keturunan ya leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang baik. Nabi pun sebelum diangkat menjadi nabi juga adalah orang yang baik. Kemudian apa lagi? Kemudian perumpamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau fisik secara detail itu ada di Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Kita sampaikan secara global saja. Nabi Muhammad itu manusia paling gagah pula. Nabi Muhammad manusia paling gagah. Mana gagah Nabi Muhammad pada Nabi Yusuf, Bu? Gagah Nabi Muhammad. Nabi Yusuf. Gagah Nabi Muhammad. Lalu kenapa orang ketika melihat Nabi Yusuf tak potong tangan? Tapi orang ketika melihat Nabi Muhammad tak terpotong tangan. Ketampanan Nabi Yusuf membuat fitnah. Sedangkan ketampanan Nabi Muhammad tidak membuat fitnah. Kenapa? Nabi Muhammad gagah, tapi wibawa beliau mengalahkan kegagahan beliau. Nyo gagah, tapi deknyo berwibawa, wibawa tersebut mengalahkan kegagahan beliau, ketampanan beliau. Sehingga ketampanan beliau tidak menimbulkan fitnah. Guru-guru kita mengumpamakan Nabi Yusuf itu seperti bulan gagahnya, sedangkan Nabi Muhammad seperti matahari. Mana gagah bulan pada matahari, Bu? Gagah matahari leh. Mana taluk dicalik lamu? Tuh. Nabi Muhammad saking berwibawa orang tak taluk mencalik Nabi lamu-lamu. Kalau Nabi Yusuf, kalau Nabi Muhammad itu lah. Makanya langka ya hadis-hadis yang menjelaskan sifat-sifat fisik Nabi, wajah Nabi itu langka. Yang berani menatap Nabi lama-lama itu anak-anak. Anak-anak. Kalau orang-orang dewasa ada. Karena Nabi begitu berwibawa sallallahu alaihi wasallam. Ya, gagah. Beliau seperti matahari. Nasab beliau mulia. Kemudian juga sebelum beliau diangkat jadi Nabi, ini kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh istri beliau. Beliau orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Silaturahim yang kita maksudkan di sini adalah memang hubungan persaudaraan beliau itu erat, kuat. Kalau bakawan-kawan itu namanya bakawan, itu tidak silaturahim. Walaupun di Indonesia itu disebut silaturahmi, Pak ya. Nabi SAW katakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus. Memutus itu maksudnya apa? Memutus silaturahim. Silaturahim itu maksudnya apa? Nan batali darah. Allah yang mengatur Anda dengan si adik Anda itu bersaudara. Jangan diputus itu. Tapi kalau awak bakawan-kawan, ndak bakawan kini le, biasanya. Tapi kalau bisa jangan ndak kawan ayo, bakawan tapi. Dan jangan dijadikan silaturahmi nanti ajang-ajang untuk modus. Sobok je kawan SMP dulu ya, pembuli awak ya Pak yo. Tapi nomor WA-nya gitu agar silaturahmi tak putus ini nak. Pasapo enak. Itu bahaya, enggak silaturahmi namanya udah tuh. Ya, enggak silaturahim. Silaturahim itu dengan siapa aslinya tadi? Batali darah, rahim. Ya. Nah, itu maksud silaturahim dan itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ya, tasabui. Kemudian apa lagi? Nabi SAW juga terkenal sabar, memuliakan tamu, dan sebagaimana kita sampaikan memuliakan tamu itu bagi orang Arab didabiahnya kambing cik. Ya. Kalau orang Arab datang tamu didabiahnya kambing cik. Kalau ibu datang tamu bah atak saja iya dulu. Laka turunnya makanlah dulu. Tak makan wak dulu. Baso-basoan namanya tu.
Hah? Kalau di agam baso-baso orang Sungai Pua tu. Nah. Ketika ambo di Banwampu, ketika di Banwampu acanya tu baso-baso orang Sungai Pua. Main-main lah ke Sungai Pua enak. Kalau lekat turun baru dibasoi makan tu baso-baso orang Banwampu tu. Ku gandir. Tak ingin kampungnya disabui serupa itu. Ya. Nabi akan sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi 3 malaikat. 3 malaikat itu akan diutus menuju kaum Lut, akan menghancurkan kaum Lut. Kan Nabi Ibrahim tidak tahu ini malaikat dulunya. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih anak sapi. Nabi ajawi cik. Ya. Awak entahlah mungkin dek maha kambing ini Pak. Maha kambing. Dulu lasu saja. Ya. Atau mungkin karena memang beliau ini dermawan. Beliau pun terkenal jujur, beliau terkenal tawadu. Beliau tidak pernah melakukan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Pernah Nabi Muhammad SAW ketika kecil nampak tadanga adeknya bunyi orang baralik. Orang baralik, kalau baralik jahiliyah itu memang benar hura-hura Pak. Ya, minum tua di situ, maksiat di situ, musik-musik yang haram diputar di situ. Ya, musik-musik cabul diputar di situ. Nabi ketika mengembala kambing tak kena adiknya. Ko rasa kalasu halo kalau ambo hadir ko. Ala dipitaruhan ke kawan kambing ambo tolong dicaliakan. Ambo ingin menceli orang baralik. Manjalang kepai itu takkan tua saja Nabi. Tak jadilah talalu, tak jago ketika pagi ketika pesta sudah usai. Memang Allah halangi Nabi SAW dari perbuatan-perbuatan buruk. Itu kalau orang disayang Allah. Orang disayang Allah, maka Allah akan halangi dia dari perbuatan-perbuatan buruk. Sebagaimana Nabi Yusuf. Ya, sudah berada di satu ruangan dengan perempuan, perempuannya juga sudah pasrah, bahkan perempuan pula yang mau ojo-ojo kawa. Kalau Allah sayang, tidak mau. Ya, andai tidak dibantu oleh Allah, tidak diberikan hidayah oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah. Makanya hidayah Allah itu betul yang kita minta. Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasabnya baik, rupanya baik, akhlaknya baik, tidak pernah sekalipun menyembah berhala di masa jahiliyah. Kenapa? Karena memang bapak Nabi, kakek Nabi sampai ke atas itu semuanya adalah keturunan Nabi Ismail. Kan keturunan Nabi Ismail. Dan semuanya ya kate Nabi Muhammad ke atas itu semuanya berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim. Dan kita sampaikan sekali lagi, ajaran tauhid Nabi Ibrahim sama atau berbeda dengan tauhid Nabi Muhammad? Iman Nabi Ibrahim sama atau berbeda aja Nabi Muhammad? Sama. Dan berbeda apanya? Syariat. Kalau dalam syariat Nabi Ibrahim, perempuan adik kakak boleh dinikahi dua-duanya? Boleh. Kalau dalam syariat Islam tidak boleh. Ya, tidak boleh dinikahi dua-duanya dalam satu kali pernikahan, tidak boleh. Tapi kalau sudah wafat satu, mungkin wafat kakaknya dinikahi adiknya boleh. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tentang sirah Nabi. Nah, sekarang kita baca maklumat-maklumat tentang Nabi. Bapak beliau siapa tadi? Abdullah. Bapak beliau Abdullah. Kakek beliau Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya bapak. Siapa nama bapak Abdul Muttalib? Hashim. Nah, untuk awam cukup dihafal sampai situ. Sabananya banyak. Hashim bin Ka'ab bin Murrah bin Qusay bin Kilab, panjang lagi ke atas. Sampai nanti Adnan. Dan nanti kakek Nabi di atas Adnan. Adnan ini satu masa dengan Nabi Isa tapi tidak berjumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa diutus di Palestina, sedangkan Adnan ini berada di Makkah, ini Jazirah Arab. Jadi berbeda tempat. Dan kita sampaikan tadi bahwa syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa, itu khusus untuk siapa? Untuk Bani Israel saja. Orang-orang Kristen itu masih pakai Taurat dan Injil. Taurat itu mereka menyebutnya perjanjian lama. Kalau Injil perjanjian baru. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Itu syariat sebenarnya khusus bagi
Bani Israel. Nah, tapi kemudian mereka ada amalut tansir, ya Jehovah Witness istilahnya, sama mereka dari pintu ke pintu menyebarkan ajaran agama mereka. Penjajahan juga dijadikan salah satu wasilah untuk menyebarkan agama mereka. Dan itu yo Pak maraswane dulu Pak SD ya. Islam dibawa ke Indonesia di tangan para ulama. Diperkenalkan oleh orang-orang yang berdagang. Disebarkan oleh ulama. Tapi kalau Kristen disebarkan di Indonesia melalui jalur apa? Hah? Jalur apa Pak? Penjajahan. Ndak bertanya Pak, baku amuan. Kok mau nganut agama penjajah? Kenapa kira-kira? Kurang datang menjajah, kok mau? Karena boleh jadi di saat masa penjajahan tidak semua orang merasa terjajah. Itu jawab. Ketika Belanda memerintah Indonesia, apakah semua orang merasa terjajah? Tidak. Ada yang merasa hidupnya jadi lebih baik? Jadi apanya? Nah, memang jadi pegawai Belandonya. Kan nancai duitnya tuh. Hebat Belando kok. Mangga Belando dibangunnya rel kereta api. Ya Pak. Hebat zaman Belando. Aduh, kereta api Kasuliki Bu. Dulu, kini berarti awaklah merdeka atau alun kini? Kini Dahulu kota paling maju di Sumatera Barat apa? Hah? Padang Panjang. Yuk, Sawah Lunto sebab Padang Panjang maju. Batu kereta Sawah Lunto, kereta dari Payakumbuh, kereta dari Padang, di mana tamunya? Padang Panjang. Kereta dari Padang, Padang Panjang pertemuan itu makanya sekolah-sekolah Islam pelopor itu di Padang Panjang. Tawalib, Diniyah dulu. Ya, modern. Padang Panjang. Ada rel kereta api kini. Bako ndak duit kereta api kini, Pak. Kan nancak kalau ada kereta api dari Payakumbuh ke Padang enak. Lalu lintas ndak padek mana jadinya. Awak bisa lalu tiba-tiba lah tiba saja di Padang enak. Tapi kalau duit kereta api rusak pasar Jepang enak. Ndak tajua auto risiko. Nah, itu politik dagang internasional dia. Ndak laku minyak deh Bu ya. Ndak ada orang lansir minyak jadinya kalau ada kereta api. Apa? Iyo itulah. Polusi berkurang. Sebenarnya banyak kelebihan kereta api tapi dimatikan, dipadamkan. Ya itulah. Hah? Padang lah. Iyo sampai Pariaman ya nah. Ya gue tanamnya. Ya, kalau bisa nanti kok saya presiden ibuan lah beli kereta api itu. Hah? Tapi kota-kota besar, negara-negara besar itu kereta apinya hidup Pak. Kereta api hidup. Ambo dulu di Mesir. Mesir tuh bukan negara maju Pak, tapi dari provinsi ke provinsi kita naik kereta api. Lasuah. Ya. Kereta api itu kelebihannya kan certainty ya, pasti bila sampainya. Jambara awak naik, Jambara sampai kalau kereta api jalih. Tapi kalau naik tranek alun tentu boleh. Ya, subuh dari Payakumbuh, Jambara tiba di Padang. Alun tentu jam 8 leh. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kalau naik tranek barangkali bisa berhenti di tempat orang Jawa pergi diangi kereta ya. Kereta itu tidak bisa ya. Nah. Itu contoh saja ya. Lanjut. Ya. Jadi kita dulu dijajah belum tentu semua orang merasa terjajah. Yang merasa terjajah melakukan perlawanan. Yang tidak merasa terjajah dibela. Kamu dapat lu berita cik Pak entayo tendak ya dapat dari internet tapi perlu dikaji ulang ya. Gubernur Jawa dulu saya namanya Diandels. Nyo mambue benteng Stalsel. Apa benteng Stalsel itu Bu? Apa benteng Stalsel? Ayo, untuk membangun benteng Stalsel, rel kereta api yang menghubungkan
Jawa ya. Ujung Jawa ke ujung Jawa. Iyo, kece orang itu kerja rodi tidak digaji. Ternyata dari data-data filenya, kertas-kertasnya, ada kwitansi pembayaran gaji, slip gaji itulah diagih kepada mandornya. Mandornya orang Indonesia. Orang menuduh diambil sekolah korupsi, kiranya saya korupsi. Ayo. Ndak orang itu korupsi, kiranya saya korupsi. Awak korupsi. Ayo. Makanya walaupun penjajah lah pai, masalah kita masih ada sebab kironya nama masalah ndak penjajah. Orang kiro dulu kalau pai penjajah hilang masalah negari kiranya apa masalah aja. Tolong cek kalian tukang jual bakso di muko kok macik walki talki yang kulak. Ya, kiranya nama masalah hawa. Itu makanya mental-mental itu perlu diperbaiki. Orang korup awak jangan satu-satu lo korup ya Bu yo. Orang korup kita jangan ikut-ikutan korup. Ya, ghuraba itu penting ya. Tuba lil ghuraba. Orang korup kita tidak ikut korup. Orang suka organ kita jangan suka organ pula. Ya, awak gambus saja lah Pak. Ya, pokoknya jangan haram-haram. Lanjut. Tu Nabi SAW tidak suka dengan hura-hura. Memang dihalangi oleh Allah melakukan perbuatan dosa. Bapak beliau Abdullah. Kakek beliau Abdul Muttalib, di atasnya lagi namanya Hashim, di atasnya lagi Abdul Manaf. Ada Abdul Manaf. Nah, secara fikih yang harus kita tahu sampai Hashim. Hashim, ya. Hashim ini punya anak, punya saudara namanya Muttalib. Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Hashim ini punya anak. Nah, anak Hashim ini kan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini dulu waktu kecil jalan dengan Muttalib. Nah, gara-gara jalan dengan Muttalib orang kira ini Abdul Muttalib, padahal bukan anak, bukan hambanya, bukan budaknya, tapi ini adalah anak saudaranya, anak Hashim tadi. Tapi dua orang ini dianggap satu. Maksudnya apa? Dalam fikih Islam, keturunan Hashim dan keturunan Muttalib tidak boleh dapat zakat. Ya, Bani Hashim, Bani Muttalib tidak boleh dapat zakat. Termasuk keturunan Nabi. Dia habaib di Jawa. Kalau Jawa kan ada habaib. Itu tidak boleh terima zakat. Pernah Sayyidina Hasan, masih kecil Sayyidina Hasan, itu pergi ke Baitul Mal tempat menyimpan kurma zakat, kemudian dimakannya kurma satu. Dimakan kurma satu, nampak adik Nabi cukiannya adik Nabi balik. Anak ketik Pak. Kalau dewa dalam pikiran awak anak ketik makan dialah. Namanya anak-anak. Nabi tidak cuki adik Nabi. Kenapa dicongkel oleh Nabi? Pak kata Nabi, ini kurma zakat. Zakat itu apa Bu? Khudz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Berarti harta kita ini Pak, ketika diambil zakatnya harta kita menjadi apa? Jadi bersih. Berarti zakat itu apa? Daki. Dikecian najis indah Allah, tapi zakat itu adalah daki-daki harta kita. Makanya usahawananya awak jangan makaja-kaja wana aja piti zakat. Ya kurang tiap bulan puasa tadi tanya zakat. Ustaz, kami panitia zakat berada pe. Jangan ambil. Ya. Kalau bisa nan mambiak zakat kurang nan ba'a nan butuh saja. Kalau tidak butuh jangan diambil. Sebab hakikat zakat itu tadi. Orang malah baca kak gara-gara zakat. Nah, kalau tahu orang hakikat zakat ini, maka mereka akan memposisikan diri seperti sebagaimana Sayyidina Hasan tadi. Nabi setiap ada orang bawa sesuatu untuk Nabi. Ini sama seperti Salman Al-Farisi mauji Nabi, Pak yo. Dikasih hadiah. Kasih pemberian oleh Salman Al-Farisi. Bertanya Nabi, ini sedekah atau hadiah? Apa jawab Salman pertama kali? Sedekah. Ampun nak ambil sedekah aduh. Sebab sedekah tujuannya untuk apa? Membersihkan harta. Besok datang lagi Salman Al-Farisi membawa pemberian, ditanya oleh Nabi, ini sedekah atau hadiah? Dijawab oleh Salman, hadiah. Baru diambil oleh Nabi. Itu ciri-ciri Nabi dalam kitab suci orang Kristen. Menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Ya, itu keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Muttalib. Jadi dalam Islam ini ada keturunan bangsawan Ustaz, aduh juga wah. Bani Hashim, Bani Muttalib tidak boleh menerima zakat.
Iya, Hashim dengan Muthalib satu ayah satu ibu ya. Kanduang. Ketika diboikot, dua-dua ini juga diboikot. Sebenarnya kenapa sampai mereka ini dimuliakan seperti itu? Karena saat terjadi pemboikotan, kan diboikot Nabi dulu di Makkah, Pak ya. Sampai tidak bisa makan, sampai terpaksa makan daun Nabi. Yang diboikot dua ini, Bani Hashim juga, Bani Muthalib juga diboikot. Ya, karena anak keturunannya dianggap sama. Itu ayah Nabi. Ibu Nabi namanya Yohana, Pak. Yohana. Hah? Yakin? Siapa Bu nama ibu Nabi? Yakin? Ndak Khadijah doh. Ada orang celamak pihak pengetahuan tentang Nabi nak. Siapa nama ibu Nabi? Khadijah. Ibu dari anak-anak Nabi ya. Ibu Nabi namanya Aminah. Dan itu biasa ya Pak. Kalau manggil nama amat Nabi itu kan kurang ajar lah. Pakai Siti Aminah. Ibu kita. Kartini saja pakai ibu kita ya Bu. Nggak ada orang manggil Kartini, ibu kita Kartini ya. Siti Khadijah juga seperti itu, Siti Aminah juga seperti itu. Perempuan mulia juga kita panggil apa? Ibu kita Aminah. Ibu kita Khadijah. Ibu kita dalam bahasa Arab apa? Siti. Asal katanya Sayyidati. Sayyidah apa artinya? Kalau laki-laki Sayyid. Sidi ya nak. Sayyid itu artinya tuan. Kalau Sayyidah nyonya. Puan, madam. Sayyidah kalau nyonya saya, puan saya Sayyidati. Itu asal kata Sayyidati. Aku asal kata Siti itu. Ya. Aku nak namo, kok panggilan sabananya. Tapi kalau dia orang awak jadi namo enak. Siti, saya nama anak Siti. Siti itu sabananya panggilan. Tuan, putri, nyonya. Kalau laki-laki Sidi. Kok panggilan hormat. Jadi biasa apa ya, manggil nama-nama istri Nabi pakai Siti. Nama ibunda Nabi pakai Siti Aminah. Nama ayah Nabi juga seperti itu, Sidi. Ya, Sidi Abdullah. Ya kalau bahasa Inggrisnya Mister Abdullah. Sebab awak hormat. Tapi kalau anda hormat, buyuang. Itu mau itu jadi. Ya, hormat. Pun ada khilaf ya, masalah Sayyidina itu khilafnya dalam solat saja. Ketika solat kita pakai Sayyidina atau tidak ada khilaf. Tapi kalau di luar solat mutlak untuk orang-orang yang kita hormati pakai ini. Datang Ustaz Abdul Somad ke Payakumbuh, apa kecil protokol ceramah agama disampaikan oleh Abdul Somad. Kira-kira kecil ibu. Kadang-kadangan paja ndak pematang sawah nampaknya kok ibu enak. Pasti disabutnya apa? Pakai ustaz. Ya. Yudisium, enak. Yudisium, wisuda misalkan enak. Penyerahan ijazah atau menggeser tali toga oleh Bapak Rektor kita. Wasabui Bapak Rektor kita, Profesor Doktor C, kok alah sebutnya. Profesor Doktor Haji Zakat Solat Puasa sebut nama ni. Tipak adik Nabi, siapa nama Nabi? Muhammad saja mau itu. Cahaya aja Nabi ya. Nabi itu kalau hidup di zaman kini apa gelarnya kira-kira? Atih lo pada profesor. Kalau hidup Nabi di zaman sekarang Pak, satu hadis Nabi bisa membuat orang sekarang jadi profesor, ya enggak? Satu hadis Nabi, ada orang di Eropa membahas tentang sayap lalat. Apabila lalat masuk ke gelas kalian, maka celupkan baru buang. Kenapa? Di salah satu sayapnya ada penyakit, di sayap yang lain ada obat. Diteliti oleh orang di Eropa jadi doktornya. Cie hadisnya. Satu hadis diteliti. Sekarang yang disampaikan Nabi berapa hadis? Itu yang kita sampaikan. Ya, kalau Nabi hidup zaman sekarang, atih pada doktor, atih pada profesor. Kenapa? Gelar tertinggi Nabi yang punya. Apa manusia terbaik gelarnya? Nabi, titik. Nabi pemimpin, ya Nabi pemimpin. Nabi suami, ya Nabi panglima perang, ya Nabi presiden, ya juga Nabi presiden. Tapi gelar tertinggi Nabi adalah Nabi, utusan Allah.
Tidak ada gelar tertinggi daripada itu. Itulah barangkali insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan mengenal anak-anak Nabi dan juga mengenal istri-istri Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga akan bantah syubhat-syubhat terkait istri-istri Nabi ini, ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita bagi Bapak-bapak Ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang dan sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.